Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Putri Karina Syafitri, Sarjana Terapan Fisioterapi Magister Kesehatan Masyarakat, dosen tetap Program Studi D3 Fisioterapi Institut Kesehatan Hermina. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah yang akan saya ampu dengan mata kuliah bidang keilmuan saya, yaitu Fisioterapi Geriatri. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa D3 Fisioterapi Institut Kesehatan Hermina semester 4 dengan kode mata kuliah FIS 409 dengan bobot 1 SKS praktikum. Diselenggarakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan tatap muka praktikum serta 2 kali tatap muka untuk pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mata kuliah ini membahas tentang proses perubahan yang terjadi pada usia lanjut atau geriatri yang meliputi perubahan anatomis, perubahan fungsi fisiologis, penurunan keseimbangan dan kekuatan otot, gangguan fleksibilitas, gangguan kognitif, serta gangguan kecemasan pada lansia, serta rencana intervensi fisioterapi yang tepat untuk kasus-kasus pada fisioterapi klien geriatrik untuk meningkatkan kemandirian aktivitas fungsional pada lansia. Luaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa akan melakukan praktik klinik orientasi di rumah sakit terkait dengan kasus fisioterapi geriatri. Luaran dari kegiatan praktik klinik orientasi, mahasiswa akan membuat laporan kasus fisioterapi yang dipresentasikan pada akhir kegiatan orientasi. Capaian pembelajaran pada program studi mata kuliah ini terdiri dari CPL 3, CPL 4, CPL 5, CPL 6, CPL 7, dan CPL 9 yang telah tertuang dalam RPS dan telah divalidasi oleh Ketua Prodi dan Gugus Kendali Mutu Program Studi. Capaian mata kuliah yang diharapkan dari mata kuliah fisioterapi geriatri ini yaitu yang pertama, CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan patofisiologi berbagai kasus fisioterapi geriatri. CPMK 2, mahasiswa mampu melakukan proses pemeriksaan dan penentuan problematika fisioterapi sesuai prioritas pada berbagai kasus fisioterapi geriatri. CPMK 3, mahasiswa mampu melakukan penegakan diagnosis dan penentuan tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang terkait berbagai kasus fisioterapi geriatrik. CPMK 4 mampu menyusun rencana program intervensi fisioterapi serta melakukan dokumentasi kasus dan evaluasi pada berbagai kasus fisioterapi geriatrik. CPMK 5 mahasiswa mampu membuat laporan observasi penanganan fisioterapi pada berbagai kasus fisioterapi geriatrik. Terdapat 3 komponen utama dalam proses pembelajaran pada mata kuliah fisioterapi geriatri, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau DIA. Untuk delivery, pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus dilakukan secara tatap muka langsung, yaitu dengan pemberian materi praktikum dan pelaksanaan praktikum. Sedangkan pembelajaran secara asinkronus dilakukan melalui sistem e-learning Institut Kesehatan Hermina yang dapat diakses oleh mahasiswa dan dosen untuk mengunduh materi pembelajaran maupun mengunggah penugasan oleh dosen. Materi yang saya sampaikan didukung dengan proses praktikum di laboratorium dan memanfaatkan berbagai media pembelajaran seperti video pembelajaran yang bisa diakses di YouTube dan kuis interaktif. Kemudian interaction. Pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi 2 arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi. Kemudian assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan melalui asesmen formatif dan sumatif. Untuk penilaian formatif, yaitu proses pembelajaran yang dilakukan melalui kuis, praktikum laboratorium, diskusi kelompok, penilaian sikap, kehadiran atau presensi, dan penilaian lembar kerja mahasiswa dengan modul. Sedangkan asesmen sumatif dilakukan melalui penilaian praktikum, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah experimental learning dan project-based learning melalui pelaksanaan kuliah interaktif, praktikum di laboratorium, serta pelaksanaan praktik orientasi di rumah sakit. Referensi yang digunakan dalam proses pembelajaran berupa buku referensi, salah satunya buku yang saya buat bersama tim dosen, yaitu Fisioterapi untuk Lansia. Saya termasuk penulis dan kemudian membuat artikel bereputasi dan video simulasi dari platform YouTube. Berikut adalah video proses pembelajaran mata kuliah fisioterapi geriatri untuk materi proses fisioterapi pada kasus sarkopenia dan frailty. Mari kita simak. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, selamat pagi. Pagi, Ibu. Sebelum memulai perkuliahan, saya mau absen terlebih dahulu. Sebentar, saya siapkan dulu absennya. Naim, ada? Imam, Hadir. Nabila, Hadir. Imelda, Hadir. Nana, Hadir. Dinda, Hadir. Rasya, Hadir, Bu. Imade, Hadir. Yoga. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait cakupan kasus-kasus dalam lingkup fisioterapi geriatri. Nah, ada yang bisa sebutkan nggak contoh kasus yang masuk dalam lingkup geriatri yang sudah kita bahas kemarin? Saya Ibu, jadi kasus-kasus yang sudah dipelajari di fisioterapi geriatri itu ada sarkopenia dan frailty, terus habis itu Parkinson dan stroke. Oke, ada lagi? Ada, Bu, saya. Dari saya sih ada artritis, terus ada demensia dan juga Alzheimer. Oke, betul ya. Itu adalah contoh kasus yang yang sering ditemui dalam ranah fisioterapi geriatri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kasus sarkopenia dan frailty. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi patofisiologi, kemudian pemeriksaan dan intervensi yang bisa dilakukan pada pasien sarkopenia. Oke, selanjutnya adalah definisi dari sarkopenia. Sarkopenia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu sars yang berarti daging atau otot, dan penia yang berarti kehilangan atau berkurang. Secara harfiah, sarkopenia berarti kehilangan massa otot. Menurut ASEAN Working Group for Sarcopenia pada tahun 2019, sarkopenia adalah penyakit otot rangka atau skeletal muscle disease yang ditandai dengan penurunan massa otot, penurunan kekuatan otot, dan penurunan performa fisik yang terjadi seiring bertambahnya usia atau akibat penyakit tertentu. Kondisi ini meningkatkan resiko berbagai luaran seperti resiko jatuh, fraktur, disabilitas, dan penurunan kualitas hidup, hospitalisasi, hingga kematian. Selanjutnya kita akan membahas tentang patofisiologi sarkopenia. Patofisiologi sarkopenia merupakan proses kompleks yang terjadi akibat interaksi antara penuaan, perubahan hormon, inflamasi kronis, penurunan aktivitas fisik, dan asupan nutrisi yang tidak adekuat. Seiring bertambahnya usia, tubuh mengalami penurunan hormon anabolik seperti growth hormone, IGF-1, testosteron, dan estrogen, sehingga kemampuan membentuk protein otot itu akan menurun. Di sisi lain, terjadi peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL-6 dan TNF-alfa yang mempercepat penghancuran protein otot. Nah, lansia juga mengalami anabolic resistance, yaitu otot menjadi kurang responsif terhadap rangsangan latihan maupun asupan protein. Kondisi ini juga memperberat oleh berkurangnya aktivitas fisik, disfungsi mitokondria yang menurunkan produksi energi, serta penurunan jumlah motor neuron dan sel satelit sehingga regenerasi otot menjadi terganggu. Nah, akibatnya seluruh proses tersebut menyebabkan sintesis protein otot lebih rendah dibandingkan degradasinya, sehingga terjadi yang namanya atrofi serabut otot. Ya,
terutama serabut tipe 2 yang berperan dalam menghasilkan kekuatan. Dampaknya adalah penurunan massa otot, kekuatan otot, dan performa fisik yang akhirnya meningkatkan resiko jatuh, frailty, disabilitas, penurunan kualitas hidup, hingga mortalitas yang tinggi atau kematian. Nah, berikut adalah alur patofisiologi yang mudah diingat. Nah, yang pertama adalah penuaan. Ya, penuaan ini menyebabkan penurunan hormon anabolik sehingga bisa meningkatkan inflamasi, menurunkan aktivitas fisik, resistensi anabolik, kemudian menurunkan sintesis protein dan meningkatkan degradasi protein, ya, sehingga atrofi serabut otot tipe 2. Nah, nanti akan terjadi penurunan massa otot dan kekuatan otot. Ini akan seiring dengan penurunan dari performa fisik, sarkopenia, dan resiko jatuh yang tinggi. Selanjutnya adalah pemeriksaan untuk menegakkan diagnosis fisioterapi. Yang pertama ada screening. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan yang lebih lengkap, kita harus mengidentifikasi apakah seseorang ini berisiko mengalami sarkopenia. Tahap ini adalah disebut screening, ya. Kita biasa menggunakan kalau untuk sarkopenia adalah Sarcopy Questionnaire, yaitu kuesioner sederhana yang terdiri dari 5 pertanyaan, yaitu ada strength, assistance in walking, rising from chair, climbing stair, kemudian falls, ya. Selain Sarcopy dapat dilakukan Sarcopy Golf, tapi yang dikombinasikan dengan pengukuran lingkar betis untuk meningkatkan sensitivitas screening. Tapi memang kita untuk screening lebih sering menggunakan Sarcopy. Kemudian jika dia hasilnya negatif, ya, kemungkinan tidak mengalami sarkopenia, tetapi tetap dilakukan screening ulang secara berkala. Kalau hasilnya positif, dia hasil sarkopinya lebih dari 4, maka akan lanjut ke pemeriksaan kekuatan otot. Pemeriksaan kekuatan otot ini dinamakan assessment. Ya, tahap selanjutnya setelah screening, kita bisa melakukan penilaian kekuatan otot dengan hand grip strength, ya, menggunakan hand grip dinamometer, mana berdasarkan EGWG SOP 2, ya, ini pria ini kurang dari 27 kg, kalau wanita kurang dari 16 kg. Atau bisa dengan 5 times sit to stand, ya, pasien diminta berdiri dan duduk sebanyak 5 kali secepat mungkin tanpa menggunakan tangan. Nah, selanjutnya jika dia mengarahkan ke sarkopenia, ya, nilainya itu rendah, ya, untuk hasil dari grip strength-nya, gitu ya, itu masih dikatakan probable. Kemudian untuk mengkonfirmasi diagnosis, kita juga harus mengukur massa dan kualitas otot, bisa dengan DXA, BIA, atau dengan CT scan dan MRI. Nah, ini bisa melihat massa otot dia terkonfirmasi sarkopenia. Kalau nilainya, kita juga perlu mencari penyebab lain penurunan dari kekuatan ototnya. Kemudian menentukan derajat keparahan atau severity. Nah, ini untuk memastikan pasien ini mengalami sarkopenia berat atau tidak dengan menilai physical performance atau kemampuan fisik fungsional pasien dengan SPPB, ya, yang terdiri dari keseimbangan, gait speed, dan lagi 5 times sit to stand. Ya, ini ada nilai interpretasinya, nanti kita akan praktikkan saat pelaksanaan praktik. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan sarkopenia? Siapa yang bisa bantu jawab? Saya, Bu. Sarkopenia adalah penurunan massa otot. Oke. Nah, betul sekali. Kemudian apa saja sih tanda dan gejala dari sarkopenia? Ada yang bisa bantu jawab? Aku, Bu. Oke, silahkan. Ada gangguan keseimbangan, resiko jatuh, serta penurunan kekuatan otot. Oke. Sekarang kita masuk ke frailty. Ya, frailty ini berbeda dengan sarkopenia. Frailty ini merupakan sindrom geriatri yang lebih luas. Jika sarkopenia ini hanya berfokus pada otot, frailty melibatkan hampir seluruh sistem tubuh, mulai dari sistem otot, hormonal, sistem imun, hingga metabolisme. Akibatnya, tubuh menjadi sangat rentan terhadap stres ringan. Makanya frailty ini terkenal dengan namanya rapuh, ya. Jadi lansia memang mudah rapuh gitu. Kemudian frailty ini bersifat multifaktorial dan melibatkan berbagai sistem, ya, bisa sistem dari otot, kemudian sistem dari metabolisme dan lain-lain, ya, dari neuroendokrin, kemudian imun, mudah lelah, gitu ya, dan intoleransi aktivitas.
Oke, selanjutnya ini adalah kriteria dari frailty. Ya, yang pertama adalah penurunan berat badan yang tidak disengaja. Lansia mengalami penurunan berat badan lebih dari 10 pound atau 4,5 kilo atau sekitar lebih dari 5% berat badan dalam 1 tahun tanpa diet atau usaha menurunkan berat badan. Nah, mengapa ini terjadi? Ini bisa terjadi karena penurunan nafsu makan, bisa karena penyakit kronis, atau bisa terjadi karena malnutrisi. Nah, kemudian ada yang namanya weakness atau kelemahan otot. Kekuatan otot ini dinilai menggunakan hand grip strength dengan hand grip dinamometer. Nah, nanti kita membandingkan berdasarkan jenis kelamin dan indeks massa tubuh. Pasien dikatakan mengalami kelemahan bila hasil grip strength berada pada 20% terendah dibandingkan dengan populasi sejenis. Nah, makanya nanti kita lihat interpretasinya ya. Kemudian mudah lelah atau exhaustion dinilai melalui wawancara atau self-report. Ya, biasanya contoh pertanyaannya, apakah Anda merasa semua aktivitas membutuhkan usaha yang sangat besar? Atau apakah Anda sering merasa tidak memiliki energi jika keluhan sering dirasakan? Maka kriteria ini dianggap positif. Oke, sebelum kita masuk ke praktikum, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke praktikum. Selamat sore, di sini saya Nabila akan melakukan kuesioner SearchP. Di sini ada scoring 0 sampai 2, di mana 0 itu tidak sulit, 1 lumayan sulit, 2 itu sangat tidak bisa atau sangat sulit. Pertanyaan pertama, seberapa sulit Anda dalam mengangkat beban seberat 4,5 kilo? 6. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktikum dengan menilai kapasitas fisik pasien dengan Short Physical Performance Battery, yaitu salah satu instrumen standar yang digunakan untuk menilai performa fisik ekstremitas bawah pada lansia. Oke, yang pertama kita akan tes keseimbangan ya dengan 3 step. Yang pertama ada side by side atau kedua kaki dirapatkan berdampingan, berdiri selama 10 detik tanpa berpegangan. Ya, kalau dia kurang dari 10 detik nilainya 0, tapi bisa sampai 10 detik dia nilainya 1. Kemudian ada semi tandem test ya, meletakkan tumit salah satu kaki sejajar dengan ibu jari kaki lainnya. Nah, ini sama, pertahankan posisi selama 10 detik. Jika dia kurang dari 10 detik nilainya 0, tapi bisa mencapai 10 detik nilainya 1. Kemudian yang terakhir ada tandem stand test ya. Itu dengan meletakkan satu kaki tepat di depan kaki lainnya sehingga tumit menyentuh ujung kaki belakang ya. Ini harus dipertahankan selama 10 detik, nanti nilai skornya 2. Kalau tidak bisa, nilai skornya kurang dari 3 itu 0. Kalau kurang dari 9 detik itu nilainya 1. Nah, kemudian menilai chair stand test. Yang pertama, jika dia lakukan kurang dari 11 detik itu poin 4. Kalau dia bisa melakukan 11 sampai 13 detik poin 3. Kalau 13 sampai 16 itu poin 2. Dan kurang dari 16 detik itu 1 poinnya. Nah, kalau tidak bisa melakukan itu nilainya 0.
Kemudian kita masuk ke sesi pemeriksaan gait speed test ya. Ini digunakan untuk menilai kecepatan berjalan. Pasien diminta berjalan sejauh 4 meter dengan kecepatan yang biasa digunakan sehari-hari. Ya, nanti kita berikan instruksi ke pasien. Silakan berjalan seperti biasanya sampai melewati kon atau garis akhir ya, jangan berlari dan jangan berhenti di tengah jalan. Kemudian stopwatch dimulai saat kaki pertama mulai bergerak. Ya, jadi teman-teman harus memperhatikan saat lansia sudah mulai bergerak. Oke, berarti teman-teman semua sudah bisa ya mempraktikkan pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk mendeteksi sarkopenia. Nah, untuk kita mengulas kembali materi kita hari ini, saya sudah siapkan kuis ya, yang sudah saya kirimkan di akun masing-masing teman-teman semua di kampus. Silahkan mengerjakan selama 10 menit. Oke, waktunya selesai. Coba siapa yang betul semua? Saya, Bu. Salah satu? Saya, Bu. Baiklah, ini adalah akhir dari perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan tugas ya dengan mengisi modul praktikum kalian dengan kasus tadi ya, sarkopenia. Silahkan kalian lengkapi formulir fisioterapi disertai dengan foto pelaksanaan tes ya. Oke, untuk kesepakatan kita mengumpulkan modul dalam waktu 1 minggu. Bagaimana, setuju? Setuju. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi terkait perkuliahan hari ini? Saya Bu, mau nanya, bagaimana sih peran fisioterapis dalam mencegah sarkopenia di masyarakat? Oke, pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Fisioterapi ini bisa berperan dalam promosi kesehatan, kemudian pencegahan, deteksi dini, kemudian pemberian latihan fisik, serta edukasi untuk mengevaluasi bagaimana mempertahankan fungsi otot untuk mencegah juga terjadinya sarkopenia pada masyarakat, khususnya di lansia ya. Jadi memang peran fisioterapi ini sangat dibutuhkan di masyarakat, apalagi pada fisik ya, kondisi fisik. Oke, apakah masih ada lagi pertanyaan teman-teman? Cukup. Baik, kalau sudah cukup, kita tutup ya perkuliahan kita hari ini. Terima kasih teman-teman semua untuk kerjasama dan antusiasnya. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah fisioterapi geriatri. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 di bidang pengajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.